Bapak Ibu, kita melanjutkan pendalaman Alkitab dengan membedah kitab sinopsis ya. Di sini kita akan belajar Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Namun sebelumnya tolong dibaca ayat 1 dan 2. Lukas 15, 1 dan 2 dibaca dulu, lalu lompat ke ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat yang pertama dan yang kedua. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan mendekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku,
dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas bacaannya. Anda meresapi pembacaan tadi? Seharusnya bisa ya. Bapak Ibu, perumpamaan dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 biasa lebih dikenal sebagai perumpamaan anak yang hilang. Betul ya? Tapi malam hari ini saya akan memberi judul Bapak yang Mengasihi. Kenapa? Karena sebetulnya tokoh utamanya ini Bapak. Bapak yang menunjukkan belas kasihan dan pengampunan. Yesus sedang bicara tentang karakter Bapak. Kenapa? Nah, ini Bapak Ibu. Di pasal 15 itu dimulai dengan penjelasan, ya. Ketika pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus. Nah, itu. Mau mendengarkan Yesus. Sementara orang Farisi dan ahli Taurat ngomel, bersungut-sungut karena Yesus menerima mereka orang berdosa. Jadi ayat 11 sampai 32 itu sebenarnya perumpamaan supaya orang Farisi dan ahli Taurat tahu hati Bapa itu seperti apa. Sehingga mereka tidak perlu merasa keberatan kalau ada orang berdosa, pemungut cukai, pelacur ikut hadir dalam pemuritan, ikut hadir dalam ibadah, ikut hadir dalam persekutuan. Konteksnya itu Bapak Ibu. Saat itu di zaman Yesus itu yang sangat kuat dalam teologi Yahudi adalah hukum. Taurat itu artinya hukum. Hukum itu Taurat bahasa Ibraninya, Torah. Ya, itu hukum. Dari situ tampak Allah itu adil. Betul. Tetapi ada kesan kaku dan tega. Kaku dan tega. Jadi di zaman itu Bapak Ibu, orang Yahudi itu hidup dalam ketakutan. Ya. Karena Allah itu adil, kaku dan tega, itu terpancar dari golongan agamanya yang tidak toleran. Ya, seperti contohnya orang ketahuan berzina, itu kan hampir dirajam. Kalau Yesus tidak hadir saat itu perempuan yang berzina, ketahuan berzina, itu dirajam Bapak Ibu. Untung ada Yesus di situ. Sehingga Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa mulai merajam. Mikir semua. Jadi konteks zaman Yesus itu, orang Yahudi itu terbelenggu agama. Allahnya adil, tidak salah. Tapi ada kesan kaku, tega, bahkan mungkin kejam. Kenapa? Karena polisi agama. Karena polisi agama dikit-dikit menggeruduk, dikit-dikit rahasia, dikit-dikit merajam. Ada beberapa wilayah yang masih pakai seperti itu. Orang laki loh, lari pagi pakai celana pendek, bukan sempak ya, bukan celana dalam ya, celana pendek, celana olahraga. Itu ditegur sama polisi agama. Tidak boleh katanya. Kayak gitu Bapak Ibu. Itu cowok apalagi cewek. Jadi sangat kaku, manusia terbelenggu dan tertekan. Itu sebabnya Yesus perlu meluruskan. Bapak itu tidak kayak gitu. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit hukum, dikit-dikit rajam. Gitu ya. Kita baca yuk, Yohanes 1 ayat 17. Ini ayat penting. Yohanes 1 ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya,
Hukum Taurat itu datang oleh Musa. Sifatnya hukum itu kaku. Salah dihukum. Bahkan Musa, Bapak Ibu, pernah suatu saat salah. Harusnya ngomong sama batu karang, dia mukul. Salahnya cuma satu itu. Akibatnya apa? Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian loh. Itu konteks hukum seperti itu. Kalau hukum tidak ditegakkan, orang mencela-mencele, melanggar seenaknya. Tetapi Yesus mengatakan, ya, tapi Yohanes di situ mengatakan, tetapi kasih karunia oleh Yesus. Hukum oleh Musa, kasih karunia oleh Yesus. Apa bedanya? Kita baca Titus 2 ayat 11 sampai 12. Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Ya, Musa membawa hukum Taurat, ya. Yesus membawa kasih karunia. Kasih karunia itu bukan gratisan, Bapak Ibu. Kasih karunia itu adalah mendidik, ya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata. Ia, apa itu? Kasih karunia mendidik kita. Jadi kasih karunia itu adalah mendidik, ya, bukan menghukum. Menghukum itu kamu salah, kamu dirajam, kamu salah, kamu potong tangan. Mendidik tidak. Mendidik itu kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Dilatih supaya terbiasa melakukan apa yang dianjurkan. Jangan mencuri. Dia dididik untuk tidak mencuri. Dia diberi kesempatan sampai tidak mengingini barang orang lain. Nah itu. Jadi gak langsung hukum. Kalau Allah melaksanakan dengan tegas hukum Musa seperti itu, dunia ini nggak akan lama, Bapak Ibu. Pasti banyak orang yang cacat, ya. Pasti banyak yang cacat, mencuri, hukum potong tangan. Mungkin ada yang dirajam. Ya kalau nggak kutung, cacat, nggak punya tangan, ya mati dirajam gitu. Bapak Ibu, ini yang akan dijelaskan oleh Yesus. Bahwa Allah itu lebih mencintai seseorang dengan dosanya, sadar lalu bertobat, daripada bersalah lalu dihukum. Bapak di dalam nama Yesus itu karakternya. Itu sebabnya Yesus menyampaikan 3 perumpamaan di ayat-ayat selanjutnya. Ya, di ayat 3 sampai 7 itu tentang domba yang hilang. Di ayat 8 sampai 10 itu tentang dirham yang hilang. Demikian kisah di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini tentang anak yang hilang. Tiga-tiganya Bapak Ibu, Yesus mengajar bahwa Allah bersukacita ketika orang berdosa didapatkan kembali. Allah lebih suka orang berdosa itu bertobat daripada menghukum. Allah lebih suka orang berdosa itu didapat kembali. Dengan kesadaran dia kembali. Daripada dia dihukum akibat dosanya. Jadi konteksnya Lukas 15 itu. Ya Bapak Ibu. Perumpamaan di kisah di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini adalah kisah seorang bapak. Ya, ini menggambarkan bapak di sorga sebetulnya. Bapak ini memiliki 2 anak laki-laki. Yang bungsu meminta warisan sebelum bapaknya meninggal. Dalam budaya Yahudi, tindakan ini sangat kurang ajar. Seolah-olah si bungsu ini berkata, "Bapak, bagiku engkau sudah mati. Mana warisannya? Aku tak hidup sendiri aja." Ya. Dan setelah menerima warisannya, ia pergi ke negeri yang jauh
menghambur-hamburkan hartanya dan hidup dengan tidak bertanggung jawab. Ya. Lalu ketika kelaparan melanda, ia memberi. Ya, ketika kelaparan melanda, ia bekerja karena habis duitnya ya, ia bekerja memberi makan babi. Bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, babi adalah hewan najis. Ya, memberi makan babi itu lebih rendah dari najis itu sendiri. Jadi keadaan anak itu menggambarkan kehinaan yang sangat. Kehilangan harta, kehilangan status, kehilangan martabat dalam pandangan agama Yahudi. Ini sebenarnya gambaran pelacur dan pemungut cukai yang di ayat 1 dan ayat 2 itu loh. Makanya tadi saya minta dibacakan juga kan, Lukas 15 ayat 1 dan 2. Ya, pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Itu gambaran. Si bungsu ini gambaran orang-orang berdosa. Ya. Tapi mereka mau mendengar Yesus, berarti mereka mau bertobat. Ya. Bapak Ibu, anak bungsu adalah orang berdosa. Anak bungsu adalah gambaran orang berdosa. Orang yang terpleset hidupnya. Orang yang memilih yang salah. Orang yang memilih jalan yang tidak benar. Seringkali orang, manusia umumnya, memilih jalan yang lebar, enak, nyaman. Mereka nggak tahu resikonya. Ya, mereka tidak tahu resikonya. Manusia ini bodoh pada dasarnya. Ya, kalau mereka tahu, mereka tidak akan milih itu. Gitu ya. Pada dasarnya orang ini nggak tahu, sehingga dia milih hidup seenaknya. Kemelesetan hidup sering dimulai dengan menginjak-injak kasih karunia. Tidak mau dididik, tidak mau diarahkan. Nggak ada masalah Pak, saya baik-baik saja, diarahkan sulit. Tapi kalau sudah bermasalah, dia pulang. Dia balik ke gereja, dia mau mendengarkan firman Tuhan. Orang seperti ini jangan disingkirkan, jangan diejek. Ya. Bapak Ibu, hidup sesuka sendiri tanpa memahami pikiran perasaan Allah atau coram Deo, ini berakibat hidup yang tragis, hidup dalam perbudakan, keterikatan, dan kehancuran jiwa. Orang menjauh dari Tuhan belum tentu miskin loh Bapak Ibu. Ini kan penggambaran orang Yahudi saat itu, kan, karena orang Yahudi kan matre. Orang Yahudi itu premisnya taat berkat, tidak taat kutuk, dimiskinkan gitu loh. Itu kan premis mereka. Tapi sebetulnya kalau kita sekarang paham ya, orang yang meninggalkan Tuhan belum tentu miskin. Tetapi hidupnya pasti terikat. Terikat apa? Terikat dosanya. Kalau kita di gereja diajar benar, hidup benar, kita ini orang-orang bebas, tidak terikat. Bebas dari apa? Bebas dari dosa, bebas dari kemelesetan karena mau diarahkan. Tetapi orang yang tidak mau diarahkan, orang yang tidak mau terima pengenalan akan Tuhan, hidupnya akan terjerat, terikat, dan hancur jiwanya. Hancur jiwanya itu hancur pola pikir dan hancur pola rasanya. Dia tidak mengerti yang benar gimana, dia lakukan yang jahat. Bapak Ibu, jadi anak ini Bapak Ibu, setelah habis-habisan kehilangan hartanya, di ayat 17 dan 20 dia berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Ya, masih untung. Inilah titik balik pertobatan Bapak Ibu. Ia mengingat rumah bapaknya dan berkata, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Ini sebuah pengakuan dari sebuah kesadaran. Ya, dia sadar secara rohani dia melawan Allah. Dia sadar secara jasmani melanggar juga. Melawan orang tua itu juga tidak benar, menyakiti hati orang tua. Bapak, aku gak butuh engkau, aku butuh duitmu aja. Ini sebagai orang tua kan sakit. Ya, kalau orang tua terjadi seperti itu. Bapak Ibu, ini adalah gambaran manusia pada umumnya yang tidak mau
merespon panggilan Allah dengan benar. Dia hidup sesuka sendiri, hidup foya-foya, hidup seenaknya, dan terjerat dengan kemelesetan. Masing-masing. Kemelesetan itu macam-macam. Ada yang sukanya cabul, ya kepelacuran. Ada yang sukanya materi, uang, ya korupsi. Ada yang sukanya mempermainkan hukum, ya dia suka nyogok polisi, nyogok pejabat. Itu kan keterikatan. Kalau enggak gitu enggak enak, gitu ya. Tetapi anak bungsu ini memahami kesalahannya. Ya, dia hambur-hamburkan uangnya dan akhirnya dia jatuh miskin dan tidak mampu beli makan saja tidak mampu. Ya, ini gambar tragisnya jiwa, gitu ya. Tidak dapat asupan yang baik, tidak dapat firman yang baik, tidak dapat firman yang benar. Dapatnya motivasi yang salah, dapatnya arahan-arahan yang negatif, itu gambarannya dari itu sebetulnya. Anak bungsu lalu pulang, berjalan jauh, ya, Bapak Ibu, dia kan pergi jauh. Jadi pada waktu pulang, dia juga berjalan jauh kan. Dia terlalu jauh dari rumah bapaknya. Tapi pada saat dia sadar, dia kembali melewati jalan-jalan yang jauh itu. Semakin menjauh kita dari Tuhan, ya kita bertobat akan semakin sulit sebetulnya, itu gambarannya. Tapi dia nekat, dia berjalan pulang. Tidak pakai sandal. Kok tahu? Ya nanti saya jelaskan. Pak David kok sampai tahu tidak pakai sandal? Ya nanti saya jelaskan. Mau tahu? Ya karena orang tuanya pada saat nanti kan dia pulang ketemu bapaknya. Bapaknya kan ngomong berikan kasut. Berarti sebelumnya kan tidak pakai kasut. Itu maksudnya. Dia berjalan dari jauh tanpa sandal. Loh, kalau orang tidak nekat benar mau bertobat kan tidak mungkin seperti itu. Namanya bertobat itu ada pengorbanan. Berani sakit-sakit. Bapak Ibu, ini pertobatan yang tulus. Makna pertobatan sejati. Ya. Dia kembali ke rumah bapak dari tempat yang jauh. Tidak nuntut sebagai anak loh. Dia nuntut jadi hamba juga gak apa-apa wis. Bapak Ibu, jadi orang Kristen itu jangan suka nuntut. Orang Kristen kan masalahnya itu, aku anak raja Pak. Nah ini kan seolah-olah kamu pantas jadi raja gitu loh. Kamu anak bangsawan, seolah-olah kamu tuh bangsawan. Namanya bertobat tidak seperti itu. Namanya bertobat dia tahu posisinya, dia tahu kelemahannya. Aku hamba. Kalau sampai Allah merangkul kita dan menganggap kita anak, wah itu kan ya itu haknya Allah, kewenangannya Allah. Kita jangan GR gitu loh ya. Jangan takabur sudah merasa jadi anak Allah. Jangan. Si bungsu ini pulang dari tempat yang jauh dengan pengorbanan, jalan tanpa sandal, ingin jadi hamba. Enggak sok yakin jadi anak lagi. Belajar yuk, tidak tinggi hati, belajar yuk. Jangan sok iye, sok apa itu namanya? Sok yakin jadi anak Allah. Bapak Ibu, inilah pertobatan yang sejati. Menyadari dosa, mengaku dosa, berbalik dari jalan hidup yang salah, kembali ke jalan hidup yang benar. Itu namanya bertobat. Bertobat itu bukan cuma rasa penyesalan. Aduh Tuhan, ampuni aku. Itu bukan bertobat loh. Itu masih nyesal. Yang namanya bertobat, berubah pola pikir dan berubah pola hidup. Ya, dari hidup seenaknya jadi hidup tidak seenaknya. Hidup apa kata Tuhan. Itu bertobat Bapak Ibu. Lanjut. Saat anak itu masih jauh, bapaknya melihat dan berlari menyambutnya. Ya. Dalam budaya timur Bapak Ibu, ya dalam budaya timur tengah, seorang ayah atau seorang yang tua, seorang tua yang dihormati biasanya tidak lari. Ya,
namanya sudah tua, sulit untuk lari ya. Bahkan dia jalan itu juga menjaga wibawa, itu artinya ya. Tapi tindakan ayah ini menunjukkan kasih yang melampaui norma-norma sosial. Dia lari. Bapak ini lari menyambut anak. Tindakan bapak kepada anaknya, dia memeluk, mencium, mengenakan jubah terbaik, memasangkan cincin, memberi kasut. Nah, berarti sebelumnya enggak pakai kasut. Begitu ada orang bertobat Bapak Ibu, Bapak di sorga itu sukacita. Ya, dia memeluk, mencium, mengenakan jubah terbaik, memasangkan cincin, memberi kasut, mengadakan pesta. Ini sikap hati Bapak. Bapak lebih suka nyelamati anaknya pulang daripada menghukum. Bapak lebih suka nyelamati anaknya pulang, ya pesta, tumpengan gitu ya, daripada menghukum manusia yang berdosa, tapi yang mau tobat. Bapak Ibu, bahkan ya kalau mau diresapi ayat-ayat ini, Bapak itu tidak menghukum loh. Jadi pada saat anak bungsu ini bertobat kembali, diadakan pesta, betul? Tapi kalau anak bungsu ini tidak bertobat, Apakah Bapak ngirim algojo? Apakah Bapak ngirim tentara untuk nangkep dia? Untuk memenjarakan dia? Enggak kan? Jadi sebetulnya Bapak Ibu, orang berdosa tanpa dihukum Allah, dia sudah terhukum. Itu loh maksudnya. Allah itu tidak pernah menghukum. Yang menghukum kita itu sebetulnya apa yang kita tabur. Jauh dari Allah, Adam berbuat dosa, dia diusir. Enggak dihukum loh. Allah itu tidak pernah menghukum. Allah tidak pernah menciptakan neraka, tidak pernah. Tetapi Allah membiarkan setiap orang dengan pilihannya. Kalau pilihannya menjauh dari Allah, maka kita yang menjauh dari Allah tidak bisa menikmati kasih Allah. Kita yang tidak menikmati kasih Allah, ya berarti otomatis lawan katanya, kebalikannya. Dia akan merasakan apa? Sulitnya hidup. Dia akan merasakan terhukum. Padahal Allah tidak menghukum. Orang yang jauh dari Allah, ya otomatis binasa. Orang yang mendekat pada Allah otomatis mendapatkan hidup. Cuma dua. Bukan Allah kejam. Allah tidak kejam Bapak Ibu. Allah tidak kejam. Tetapi Allah itu adil. Ada saatnya pengadilan Allah ditegakkan. Gitu ya. Kita ketahuan. Kamu serius tidak bertobat. Kamu serius tidak berbalik. Atau cuman pura-pura, itu nanti ketahuan. Kalau ketahuan gimana Pak? Ya kita gak masuk kerajaan sorga. Kita gak bisa kumpul dengan dia. Kita terbuang dari hadiratnya. Itulah penghukuman sebetulnya sudah. Semoga bisa dipahami Bapak Ibu. Tindakan ayah ini, tindakan bapak ini menunjukkan kasih yang melampaui norma-norma sosial. Betul ya. Tindakan bapak yaitu memeluk, mencium, mengenakan jubah terbaik, memberi kasut dan mengadakan pesta. Ini menggambarkan sukacita Allah atas pertobatan orang berdosa. Ya, Bapak Ibu, jubah, cincin, kasut itu gambar pemulihan kemuliaan Allah. Adam pada mulanya mulia, lalu jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan. Kan itu gambarannya. Jadi pada saat manusia ini kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah, ada pemulihan kemuliaan. Ada pemulihan dalam hidup. Bukan kaya ya, tetapi kehormatan sebagai anak Allah, status pangeran, anak yang sah,
dan ada perjamuan pesta. Ini gambaran sukacita Allah menerima seseorang yang bertobat daripada menghukum orang yang bersalah. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena Yesus hendak menyatakan kepada orang di zaman itu, Bapa itu memang adil, tapi dia tidak kejam. Dan jangan berpikir Bapa itu selalu mengenakan baju hakim. Jangan berpikir Bapak itu selalu mengenakan baju hakim. Urusan sama kita selalu dosa tidak dosa, dosa apa tidak, benar apa salah. Tidak loh. Disebut Bapak karena kita anak, itu punya hubungan yang apa? Hubungan yang intim, hubungan keluarga. Bapak Ibu, namun sayang, reaksi kakak, anak sulung. Anak sulung marah dan menolak masuk pesta. Sikap hatinya dengki melihat bapak menerima si adik. Kenapa? Ia merasa telah setia selama ini kepada bapak. Ia merasa bapak tidak adil. Ya, orang berdosa balik kok pesta. Aku nggak pernah dipestai gitu ya. Ia tidak menyebut adiknya sebagai saudaraku, melainkan dengan sinis berkata, itu anak bapak. Jadi anak sulung ini marah terhadap sikap bapak terhadap adiknya. Kenapa? Karena dia merasa berjasa. Berjasa mendampingi bapak, berjasa membela bapak, berjasa melakukan kehendak bapak. Ayo dihayati yuk. Anak sulung dalam hal ini melambangkan orang Farisi dan ahli Taurat yang menolak menerima orang berdosa yang bertobat. Ya. Anak sulung ini melambangkan orang-orang agamawi yang tidak suka orang berdosa diterima Allah. Kenapa? Karena dia berjasa. Karena dia merasa sudah melakukan yang baik. Lah dia yang melakukan yang jahat, lah kok dihargai? Itu. Jawab si ayah ya, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kamu tidak usah iri. Gitu maksudnya ya. Bapak mengingatkan bahwa sukacita atas pertobatan saudara yang hilang adalah hal yang patut dirayakan. Wajar. Itu kan adikmu, anakku juga. Bapak Ibu, orang berdosa itu juga anak Allah loh. Yang lagi terhilang. Jadi kalau Bapak di surga menerima orang berdosa, kita orang gereja jangan ngiri. Seharusnya kita bersuka cita karena ada saudara kita yang kembali kepada Bapak. Masuk dalam persekutuan. Tapi umumnya Bapak Ibu orang agamawi termasuk orang gereja merasa berjasa. Karena merasa berjasa, merasa dihargai, patut dihargai. Dia orang tidak berjasa Pak. Dia menghambur-hamburkan uang Bapak. Dia hidup seenaknya. Seharusnya dihukum Pak. Bapak kok tidak adil? Nah itu, ngerti ya maksudnya ya? Ada dengkinya. Orang beragama banyaknya dengki. Aku puasa, kamu tidak puasa, lah kok enak. Rahasia warung. Itu dengki kan. Lah berbuat baik kok ngajak-ngajak. Berbuat baik aja, tidak usah maksa orang melakukan itu. Ada kedengkian. Banyak orang-orang gereja juga seperti itu. Ini juga menembak saya. Aku sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kok hidupku masih begini-begini ya. Itu dulu ya. Sekarang sudah enggak kok. Tapi saya dulu sempat berpikir, lah itu orang enggak ke gereja. Hidupnya penuh dengan menipu, korupsi. Kok tambah diberkati ya. Gitu. Ada jengkelnya gitu loh. Bapak Ibu kita harus koreksi. Jangan-jangan kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Merasa berjasa. Merasa membela Tuhan.
merasa membela pekerjaan Tuhan. Sehingga kepada orang-orang yang berdosa, yang hidupnya sembarangan, sembrono, kita jengkel kalau Tuhan menerima mereka kembali. Kok enak ya? Tidak usaha, ya, tidak berjuang dengan segenap hati, dengan segenap hidup. Dia bertobat baru segitu, Tuhan sudah membuat pesta. Jangan-jangan kita iri. Ini salah loh Bapak Ibu. Si bungsu tersesat di luar hadirat Allah. Si sulung tersesat di dalam hadirat Allah. Jangan dipikir hadirat Allah tidak bisa tersesat. Kalau kita dalam bertuhan, mengiring Tuhan, masih ada dengkinya sama orang berdosa. Masih merasa berjasa membela Tuhan. Kita ini tersesat. Dalam cerita ini sesungguhnya ada dua cara hilang. Ya. Kedua anak sebenarnya sama-sama hilang. Ya. Dan Yesus Bapak Ibu menegur kedua-duanya. Bukan cuma hanya orang berdosa. Tetapi Yesus juga menegur orang-orang agamawi. Yang merasa berbakti tetapi tidak memiliki belas kasihan. Orang agamawi suka jika orang berdosa dihukum. Betul enggak? Itu terbersit loh dari cara bicara gitu ya. Kenapa kamu ke gereja? Kenapa kamu cinta Tuhan? Ya biar besok masuk surga. Emangnya kalau enggak ke gereja enggak masuk surga? Iya orang-orang kayak gitu nanti masuk neraka semua. Loh, betul enggak? Seringkali kita menilai orang yang tidak ke gereja, orang yang enggak ibadah, orang yang enggak doa puasa, yang kelihatan kan ini soalnya. Orang yang tidak melakukan sedekah, orang yang tidak melakukan firman. Kita seringkali menganggap, oh mereka masuk neraka. Oh alamatnya ini neraka. Ketok kok gayaan ini masuk neraka. Siapa kita jadi hakim? Bapak Ibu, ini dikatakan Bapak sendiri nerima orang seperti itu. Yang penting bertobat loh ya. Kata kuncinya di pertobatan. Di berubah pola mikir dan kembali. Bapak juga tidak nyari dia. Ya, Bapak tidak ngirim utusan hamba untuk jemput dia, tidak. Orang ini dengan kesadaran kembali. Itu yang Bapak suka. Bapak Ibu, yang Allah inginkan seorang hidup dalam coram Deo. Memperhatikan pikiran dan perasaan Allah dan tidak merasa berjasa. Dalam hidup kita mengiring Tuhan, kita perhatikan pikiran perasaan Allah. Apa yang Allah sukai kita lakukan. Apa yang Allah tidak sukai jangan kita lakukan. Sambil kita melakukan itu, sambil kita hidup dengan mempertimbangkan itu, jangan merasa berjasa kalau aku mau hidup saleh. Jangan merasa berjasa. Setiap orang sebagai anak Allah sudah seharusnya Bapak Ibu hidup sesuai kehendak Allah. Kalau kita sebagai anak Allah mau mempertimbangkan pikiran dan perasaan Allah, mau memikirkan Allah disenangkan atau tidak, itu sudah seharusnya. Itu sudah seharusnya. Itu bukan sebuah jasa sebetulnya. Itu bukan sebuah prestasi. Sudah seharusnya seperti itu. Seperti anak-anak saya mendengarkan omongan saya dan dia hidup seperti yang saya arahkan. Ya memang sudah begitu seharusnya. Itu kan bukan prestasi. Jadi nggak perlu bangga, nggak perlu berjasa. Sudah seharusnya kita seperti itu. Jadi jangan merasa superior. Ya. Bapak Ibu, di dalam narasi ini
juga hendak dinyatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan prestasi seseorang. Kalau orang mau hidup kudus dalam bertuhan, itu sudah seharusnya. Seharusnya anak Allah yang kudus itu demikian. Kalau Allah kudus, anak Allah ya seharusnya kudus. Jadi gak usah merasa berprestasi dalam hal itu. Gitu ya. Keselamatan adalah anugerah. Anak bungsu diterima oleh bapaknya bukan karena jasanya, tetapi karena kasih bapak. Ini mencerminkan anugerah bapak kepada manusia, Bapak Ibu. Ingat banyak ayat dikatakan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu sebabnya dia mengutus anaknya supaya ngajar manusia bagaimana hidup benar di hadapan Allah. Mengutus anaknya sebagai domba sembelihan untuk menebus dosa manusia. Bagi mereka yang mau bertobat, mau masuk dalam persekutuan dengan Kristus, mereka mendapatkan keselamatan. Apakah ini jasa? Enggak. Sudah seharusnya kamu hidup kudus. Sudah seharusnya kita hidup bersih. Itu bukan prestasi, itu sudah kewajaran. Dan faktanya Bapak Ibu, banyak orang gitu ya, banyak orang yang masih belum benar, tapi karena niat serius mau berubah, Tuhan terima. Tuhan buka. Tuhan terbuka, tangannya terbuka untuk menerima kita. Yang penting serius bertobat. Kenapa saya katakan meskipun ada kelemahan, Tuhan masih mau buka tangan merangkul kita pulang. Karena setiap kita punya pengertian berbeda. Diberi banyak, dituntut banyak. Diberi sedikit, tuntut sedikit. Banyak orang yang tidak mengerti berubah. Hidupnya masih banyak cacatnya. Tetapi karena dia berusaha melakukan yang sedikit yang dia tahu, ya sudah, karena dia tahunya segitu. Yang berbahaya ini kan yang banyak tahu tapi sedikit mengerjakan. Yang berbahaya itu kita, Bapak Ibu. Banyak tahu tapi tidak melakukan, itu berbahaya. Bapak Ibu, anak sulung tidak merasakan anugerah karena merasa berjasa, merasa berbakti, sudah berjuang membela bapak, gitu ya. Inilah yang umumnya orang-orang agamawi miliki. Ada perasaan iri, dengki terhadap orang yang mendapatkan belas kasihan. Sebab dia merasa paling layak. Kalau orang merasa paling layak, maka dirinya tidak akan punya empati terhadap orang lain yang tidak layak. Karena dia paling layak. Bapak Ibu, akhir kisah ini merupakan undangan bagi para pendengar. Semua yang mendengar kisah ini, itu kan kisah ini nggak ditutup. Gimana akhirnya si sulung? Mau terima adiknya enggak? Kan enggak diceritakan ya. Tetapi kisah ini dibiarkan terbuka gitu dengan harapan orang Farisi atau orang agamawi mau berubah pola pikir. Kisah ini dibiarkan terbuka supaya orang Farisi, orang-orang agamawi mau ikut bersuka cita, ada orang bertobat. Itu sebabnya Bapak Ibu kita tidak boleh jadi moralis. Bermoral itu harus, tapi jangan moralis. Oh, orang berdosa, jangan pelayanan dulu. Yang ngajari gitu siapa? Oh, orang berdosa jangan singer. Oh, orang berdosa jangan ngedram. Yang ngajarin itu siapa? Kan masih bagus kalau orang berdosa masih mau singer, masih mau pelayanan, masih tergembalakan kan. Daripada dia ngedram di tempat lain, musik di tempat lain, gitaran di tempat lain, sambil mabuk. Lah kan lebih baik ngedram di tempat ini. Pelan-pelan berubah. Kan berubah pola pikir ini tidak gampang. Bapak Ibu, perumpamaan ini adalah pernyataan Yesus tentang karakter Bapa.
Bapak di surga adalah pribadi yang penuh kasih, sabar dan pengampun. Ya, ini yang dijelaskan Yesus. Seperti Allah yang mengampuni Abraham. Abraham kan berdosa juga. Janji punya keturunan dari Sarah. Diizinkan meniduri Hagar, ya kok mau. Kan gitu ya. Kan sudah berdosa sebetulnya. Allah menghukum Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham nego. Tuhan kalau ada orang 50 yang benar jangan dihukum ya. Ya, enggak ada Tuhan. Cuma kalau ada 40 jangan ya. Ngerti enggak cerita itu? Begitu sabarnya Allah itu. Ya. Perumpamaan ini menggambarkan Allah sebagai Bapa yang mengerti kelemahan manusia, menghargai pertobatan. Di satu sisi dia memahami kelemahan manusia, dan di satu sisi dia menghargai pertobatan. Dia menunggu, mencari, mengampuni, serta memulihkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Baru, Yesus tidak menggambarkan Bapa sebagai Allah yang kaku, pemarah, dan kejam. Yesus tidak pernah menggambarkan Bapa seperti itu. Yesus tidak pernah menggambarkan Bapa seperti yang dipahami Musa. Beda konteks ya. Allah yang dikenal Musa itu adalah Allah pembuat hukum. Jadi ceritanya hukum harus ditegakkan. Tapi di dalam Yesus, di dalam pemahaman Yesus, di dalam zaman Yesus, di mana Yesus membawa kasih karunia, dia menggambarkan Allah itu lebih suka mendidik umatnya daripada menghukum umatnya. Kalau dididik bisa bertobat, kalau dididik mau bertobat, itu lebih baik daripada merajam umatnya. Ngerti ya ciri-ciri ini ya? Kita harus belajar menghayati ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak perlu marah sama anak saya yang ranking 10. Karena sudah belajar. Lain loh ya kalau tidak belajar. Tapi sudah belajar, berjerih payah, ranking 10, ya saya senang. Bahkan sudah belajar serius, rankingnya 20. Ya saya bisa maklumin, memang mungkin ya dia ndak ahli di bidang akademis. Ngerti maksudnya ya? Ada orang-orang yang canggih di olahraga. Kan nggak salah. Ada orang-orang yang pinter dalam seni. Kan nggak salah. Kan nggak harus matematika 10, fisika 10, kimia 10. Setiap anak kan punya kelebihan masing-masing. Yang penting anak ini sudah usaha, kan gitu. Sama Bapak Ibu, Bapak di surga juga begitu. Bapak di surga tahu kelemahan kita. Dia melihat kita yang mendapatkan sarana keselamatan begitu bagus ini. Bertobat enggak? Tapi di sisi lain Bapak juga penuh dengan kesabaran. Melihat anaknya yang lahir di pelacuran, lahir di kampung-kampung kumuh yang banyak premannya. Ya berbeda toh. Tidak mungkin disamakan. Paham tidak maksudnya ya? Bapak akan melihat anaknya case per case. Anak per anak beda. Anak per anak punya karunianya masing-masing. Punya paket hidupnya masing-masing. Tidak mungkin orang yang lahir dari pelacuran gitu ya. Dituntut seperti kita. Diberi banyak, dituntut banyak. Diberi sedikit, ya sedikit dituntut. Ayat yang berikutnya yang penting kita sadari. Allah tahu kemampuan kita. Dia nggak akan menguji kita melebihi kemampuan. Nggak mungkin ujian saya dan ujiannya Pak Tony sama. Kemampuannya beda. Saya nggak bisa ngiri sama hidupnya Pak Tony nggak bisa ngiri sama hidupnya saya. Punya paket hidup masing-masing. Yang penting kita bertobat masing-masing dari paket hidup yang kita jalani. Jadi tidak bisa kita merendahkan orang lain. Loh orang ini kok masih berdosa, kok Tuhan sudah senang. Mungkin dia masih mencuri. Tapi dia tuh sudah nggak bunuh orang kan lebih bagus. Ini contoh saja. Mungkin orang itu masih berbohong.
Tapi sudah dia nggak ngerampok, udah nggak maling, kan sudah lebih bagus. Karena dia hidup di daerah yang apa? Yang kurang sarana keselamatannya. Kalau orang-orang seperti ini lalu kita lihat di surga, loh kok muncul ya? Ya jangan kita dengki. Aku loh bersusah-susah payah melakukan kebenaran. Dia kebenarannya cuma segitu kok masuk Tuhan. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita adalah bagian dari si sulung. Moralis agamawi. Bapak Ibu, Alkitab jauh lebih banyak menekankan kesabaran, kasih setia, dan kemurahan Allah ketimbang murka atau kemarahannya. Kemarahan Allah di Alkitab selalu merupakan kemarahan dalam arti kesucian dan keadilan. Jadi dia berperan sebagai hakim. Ya. Namun murka marah bukan sifat dasarnya. Murka marah adalah respon Allah terhadap dosa. Sebaliknya Bapak Ibu, kasih, kesabaran, kemurahan itu adalah esensi dari Bapa. Itu adalah hakikat dari siapa dia sesungguhnya. Ya, dia Bapak kita semua. Bagaimana kita memperlakukan anak kita? Ada anak gitu ya, jalan sedikit nyenggol vas, pecah. Mosok kayak gitu mau marah. Bawa piring sedikit jatuh, pecah. Mosok mau marah kayak gitu. Ya enggak lah ya. Bapak Ibu, 1 Yohanes 4 ayat 8, ayo kita baca yuk. Mari kita melihat Bapak sebagai Bapak, jangan selalu sebagai hakim. Jangan dilupakan juga tapi ya, karena dia bisa menghakimi dengan adil kan gitu loh. Tetapi ayo jangan stres dalam bertuhan. Dalam bertuhan jangan stres, dia Bapak kita. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kasih itu ya Allah itu. Jadi kalau orang tidak punya kasih, ia tidak mengenal Allah. Cek. Amin Bapak Ibu. Allah itu kasih. Hakikat Allah itu kasih. Kasih itu ya Allah itu. Jadi kalau kita tidak punya kasih, kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengalami Allah. Bukti satu-satunya seseorang itu mengenal atau mengalami Allah, dia punya kasih. Rajin doa, rajin puasa, tapi kalau tidak punya kasih, dia tidak mengenal Allah. Pintar dalam berteologi, canggih dalam berkhotbah, tapi tidak punya kasih, dia tidak mengenal Allah. Bukti seseorang mengenal Allah, dia punya kasih. Dia enggak meremehkan orang berdosa yang mau bertobat. Seberapapun usahanya, dia terbuka, dia ikut sukacita. Selama Bapak senang, aku ikut senang. Tidak malah meremehkan atau menyepelekan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus marah terhadap orang-orang agamawi itu, satu munafik, kedua merasa berjasa, merasa hebat, merasa beribadah. Itu. Ayo kita hindari. Amin Bapak Ibu. Saya rasa cukup ya. Mari kita berdoa.